Para sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur kita bertemu kembali. Seperti halnya Kila, teman-teman pasti ingin menjadi sahabat karib Allah, bukan? Tentu saja caranya dengan mendengar firman Tuhan. Ayo! Shalom anak-anak semuanya, kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan itu pun tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan renungan, tolong Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin hari mengerti akan orang-orang yang di sekeliling kami. Mereka pun perlu kami doakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Abraham sudah dijadikan sahabat Allah, maka Abraham mempunyai kerinduan terus-menerus untuk selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan dan kedua malaikatnya berpamit dan mohon diri kepada Abraham serta kepada Sarah untuk pergi ke satu tempat, maka Abraham menemani tamu kehormatannya tersebut dengan berjalan dan bercakap-cakap. Banyak hal yang dibicarakan di sepanjang perjalanan. Memang Alkitab tidak mencatat, tetapi kita lihat satu keindahan bagaimana Abraham sedang bercakap-cakap dengan Tuhan saat itu. Nah, anak-anak sekalian, ketika bercakap-cakap, Tuhan sedang berbicara dalam hatinya. Masakan aku harus menyembunyikan rencanaku ke satu tempat yang bernama Sodom dan Gomora? Bukankah Abraham ini orang pilihanku yang darinya akan kujadikan bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh muka bumi. Bahkan dari anak-anaknya, dari keturunannya, menjadi keturunan yang sepanjang hidupnya harus menjalankan seluruh tuntunan, seluruh perintah Tuhan. Apakah itu? Yaitu setiap anak-anak Abraham dan keturunan Abraham harus melakukan kebenaran dan keadilan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, maka anak-anak atau keturunan Abraham akan bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Setelah Allah berpikir seperti ini, maka Allah mengatakan kepada Abraham atau berfirman kepada Abraham. Dia mengutarakan perkataannya, Abraham, aku akan menuju ke Sodom dan Gomora. Tentunya untuk Abraham kata Sodom dan Gomora itu bukan kota yang asing. Kota yang sudah dikenal karena Lot ada di tempat itu. Maka Tuhan melanjutkan omongannya. Sebabnya sudah terlalu banyak keluh kesah dari orang yang mengatakan bahwa kota Sodom dan Gomora itu dosanya sudah sangat berat. Wah, waktu Abraham mendengar kata-kata itu, Abraham bukan menjadi geram, hore! Tidak. Tetapi Abraham menjadi orang yang sedih. Dan Tuhan melanjutkan kalimatnya, aku akan ke sana, akan melihat, benarkah memang seperti itu adanya? Abraham yang sedih, membayangkan kota Sodom Gomora pasti akan dihukum oleh Tuhan. Maka Abraham memberanikan diri berdoa syafaat kepada Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Abraham? Abraham mengatakan, Tuhan,
Jikalau di kota Sodom Gomora itu ada 50 orang benar, apakah Tuhan masih akan menghukum, membinasakan, melenyapkan kota itu dan orang-orangnya? Bukankah engkau Allah hakim yang maha adil? Tuhan menjawab, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan, tidak akan melenyapkan kota dan orang-orang di kota Sodom Gomora. Bagaimana Tuhan kalau ada 45 orang benar, aku pun tidak akan membinasakannya. Bagaimana Tuhan kalau ada 40 orang benar di dalam kota Sodom Gomora, aku pun tidak akan membinasakannya. Bagaimana kalau 30 orang, aku pun tidak akan membinasakannya. Bagaimana Tuhan kalau 20 orang, aku pun tidak akan membinasakannya. Bagaimana Tuhan kalau 10 orang saja, aku pun tidak akan membinasakannya. Anak-anak sekalian, kita lihat berapa banyak orang yang ada di Sodom dan Gomora. Ternyata 10 orang saja, itu tidak ada orang benar di kota Sodom dan Gomora. Maka Abraham sudah tidak lagi berani berdoa syafaat berikutnya. Karena itu sudah angka yang terkecil yang tidak mungkin ada lagi. Maka Tuhan tidak banyak bicara. Tuhan segera meninggalkan Abraham untuk menuju kota Sodom dan Gomora. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa ketika dosa itu semakin dikerjakan, ketika dosa itu semakin diamalkan oleh seseorang, maka Tuhan menjadi marah. Dosa adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya anak-anak sekalian, jikalau kita sudah menjadi sahabat Allah, mari hidup kita menjadi orang yang senantiasa mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mempunyai kerinduan selalu bercakap-cakap berdoa dengan Tuhan. Mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Itu adalah seorang yang menjadi sahabat Tuhan. Anak-anak sekalian, mari kita menjadi orang-orang atau anak-anak juga yang ketika kita melihat orang yang berbuat dosa, hati kita sedih, hati kita hancur untuk mendoakan orang tersebut supaya orang tersebut boleh diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kalian ketika kalian melihat teman kalian suka berbuat dosa? Bagaimana kalian ketika kalian melihat orang tua atau saudara kalian suka berbuat dosa? Mari engkau punya hati yang senantiasa mau berdoa syafaat untuk keselamatan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih melalui cerita ini kami boleh diingatkan bahwa setiap dosa yang kami lakukan pasti ada hukuman yang Allah akan berikan pada setiap kami. Demikian juga ajarkan kami Tuhan mempunyai hati yang punya belas kasihan untuk kami senantiasa mendoakan orang-orang yang hidup di dalam dosa supaya mereka boleh diselamatkan di dalam karya Tuhan. Mereka boleh didamaikan dengan Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, saya akan berikan singkat. Anak-anak sekalian, saya akan beri penjelasan singkat tentang doa syafaat. Doa syafaat itu berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain. Atau kepentingan banyak orang. Tentu saja ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, benar-benar tidak terkatakan. Ternyata Tuhan Yesus terus-menerus berdoa syafaat buat kita. Seperti halnya Bapak Abraham. Surprise apa buat besok? Ada apa lagi? Yuk bersama Kila baca Kejadian 19
19 ayat 1 sampai 29. Bye bye.